Hello Lomets, kembali lagi di On Air Lo podcastnya Eva Uner. Pada hari ini kita bakalan ngobrol dengan delegasi dari KPS Eva Uner yang barusan aja meraih peringkat pertama di perlombaan NMCC Prof Kafrawi 1 yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya. Nah Lomets, kira-kira kalian penasaran gak sih gimana perjuangannya? Oke, kalau gitu langsung aja ya, let's go, mari kita ngobrol. Halo Mbak Pagi. Halo Pagi, halo. Gimana kabarnya Mbak pagi-pagi ini? Langsung podcast. Awali pagi dengan podcast, semangat ya. Semangat. Nah, aku mau tanya deh, Mbak ini ada kuliah apa tadi pagi atau mungkin nanti siang gitu? Kalau aku kebetulan hari ini free sih, nggak ada kelas. Oke. Kalau aku nanti siang ada hukum perdagangan internasional. Oh, nanti siang. Yes. Mbak, aku mau curhat deh. Aku tuh hari ini tuh jadwalnya wow banget. Padat ya. Enggak, kosong. Jadi aku tuh ada sama dong. Serius enggak? Jadi aku itu jadwal pertama itu jam 7:30 tadi hukum agraria, terus nanti ada lagi jam 3:30. Jadi gap 8 jam. Jedanya agak lama ya. Jadi ya tidak apa-apa ya kita selingi kuat ke sini. Iya, siap. Oke, anyway Mbak, sebelumnya bisa tolong perkenalan terlebih dahulu. Oke. Halo semuanya, aku Yesi Giana dari Eva Uner angkatan 2022. Oke, halo Mbak Yesi. Hai Revan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fania Kristiana Putri Nugroho, biasa dipanggil Cep dari angkatan 2022. Oke, halo Mbak Cep. Halo. Mbak Cep, sorry deh, aku dari itu penasaran tau, kenapa dipanggil Cep gitu? Namanya kan Fania ya? Itu namanya Surabayan Style. Oke, jadi mengikuti ya? Yes. Oke, Mbak Cep, aku mau nanya dulu nih. Aku lihat kan Mbak ini kan dua-duanya kan dari KPS ya kalau nggak salah ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu nggak kalau match kalian ini, KPS itu besok apa gitu? Oke, jadi KPS atau Komunitas Peradilan Semu ini adalah BSO di Eva Uner yang punya fokus di bidang peradilan semu pastinya. Kemudian ada keputusan hukum seperti LO, surat dakwaan, surat gugatan, dan selain itu sebagai sebuah organisasi kita juga mewadahi teman-teman yang mau bertumbuh bareng untuk melatih kepemimpinan atau work as a team itu di KPS melalui proker-proker yang ada. Oke, jadi memang biasanya fokusnya di situ tadi itu ya? Yes, kita juga punya ada 3K sebagai prinsip Apa itu, kita. 3K? Ada komitmen, kekeluargaan, Oke. sama kedisiplinan. Lucu. Oke, lo mas boleh dicatat ya, 3K dari KPS. Oke Mbak, KPS peradilan semu itu NMCC ya? Yes. Boleh dilihat Mbak, gimana sistem lombanya gitu NMCC? Mungkin Yesi dulu. Boleh. Oke, jadi NMCC itu kan kepanjangan atau singkatan dari National Moot Court Competition. Biasanya itu diselenggarakan oleh univ-univ di Indonesia gitu, seperti yang baru-baru ini kita ikutin diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Kemudian sekarang KPS juga lagi mengirimkan delegasi ke Sudarto 9, Sudarto 10 di Undip ya, yang diselenggarakan oleh Undip gitu. Jadi biasanya NMCC ini terdiri dari delegasinya itu ada 18 sampai 20 orang. Jadi anggotanya banyak banget ya. Banyak Iya, ya. biasanya itu ada perdata sama pidana dengan temanya yang berbeda-beda tentunya. Yang kita ikutin kemarin NMCC Kafrawi itu kebetulan temanya itu adalah tindak pidana perbankan. Seperti itu sih. Dan kita di NMCC itu ada proses-prosesnya. Jadi mungkin teman-teman penasaran ngapain aja sih NMCC. Jadi kita itu kan ada NMCC pidana, ada perdata. Dan kalau pidana sendiri itu pasti ada dapat kasus posisi, terus nanti kita bedah kasusnya, kita kembangkan, terus nanti kita susun berkas-berkasnya. Jadi ada dari berkas kepolisian, misalkan penyidiknya polisi, terus naik ke kejaksaan, kemudian langsung ke persidangan. Nanti ada berkas dari lawyer, penuntut umum, dan juga dari pengadilan itu sendiri, kepanitraan dan hakim gitu. Dan nanti kita sedangkan juga. Oke, sorry. Berarti emang benar-benar menyidangkan persidangan sesungguhnya gitu Mbak ya? Mulai dari ya tahap awal kan penyelidikan, penyidikan sampai akhir nanti putusan akhir gitu ya? Benar banget. Nah itu kan rumit Mbak ya? Nah itu gimana tuh pembagiannya gitu? Dari kita tuh biasanya pembagiannya itu nanti ditunjuk ketua delegasi, yang biasanya nanti ketua delegasinya itu membagi-bagi nih. Misalnya ada 16 orang atau sampai 18 orang nih delegasinya. Nanti itu biasanya dibagi. Mungkin satu tim itu menghandle berkas dari kepolisian, kemudian ada yang menghandle berkas dari
administrasinya penasihat hukum. Kemudian Oke. ada yang menghandle berkas kejaksaan sampai berkas hakim itu sendiri atau berkas minutasi ya. Seperti itu. Jadi dibagi-bagi tuh, ada yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab atau PJ-nya. Dan Seperti barang itu bukti sih. juga ada. Iya, barang bukti Oke. juga. Kita bikin barang bukti juga nih yang banyak banget. Dari Berarti nol. Dari sekompleks nol. itu ya. Iya, betul. Aku mau nanya lagi deh. Berarti memang sistemnya itu karena tadi ada banyak bagian ya. Berarti memang dibagi per PJ-nya gitu ya. Ada penanggung jawabnya ya. Nah, aku mau nanya deh. Habis Kaspos keluar nih, kan dari UB keluar Kaspos. Nah, itu langsung nyusun barang bukti dan sebagainya, berkas-berkas tadi, atau mungkin ada tahapan dulu gitu sebelum itu? Kita riset dulu, pastinya kita betul. baca bareng-bareng, terus nanti kita riset kira-kira apa yang kita nggak pahamin dari kasus itu, terus nanti kita kembangkan dan kita juga konsultasi sama dosen ataupun alumni terkait ini baiknya seperti apa, karena kan ini tindak pidana perbankan yang walaupun kita juga udah ada yang ngambil hukum perbankan atau hukum pidana ekonomi ya, kalau anak peradilan itu masih perlu untuk konsultasi sebenarnya. Oke. Biar lebih bagus lagi pengembangan kita, karena kan delegasi lain juga dapat kasus yang sama, jadi kita harus gimana caranya bisa lebih beda gitu Iya, ya. Betul. Cari keunikan berarti ya. Betul. Ini Mbak, aku mau nanya deh. Tahapan itu berapa lama tuh pengembangan? Karena aku kan dulu kan juga ikut NMCC ya, Lomets ya. Saya juga mantan dulu itu pernah ikut sekali. Kita itu pengembangan itu sampai akhir malah. Jadi sampai kita sebelum sidang, hari H itu kita masih melakukan pengembangan gitu. Nah, kalau di NMCC Cover ini seperti apa? Sebetulnya kita juga sama Oke, sih ya. sama Dari aja. awal sampai akhir juga kita itu Never pengembangan ending ya, terus never ya. ending. Never ending. Jadi dari awal mengembangkan kasus posisi, kemudian setelah itu sidang, terus ada namanya gladi bersih kan. Oh, Nah, iya. di gladi bersih itu kita kan banyak mengundang dari praktisi, alumni, Akademisi juga. Iya, akademisi. Nah, dari sana kan banyak eval-eval tuh. Nah, jadi kita berangkat dari sana, ternyata banyak juga nih yang harus diperbaiki ya. Ternyata ini nggak srek, harus kita perbaiki lagi. Oke. Padahal itu udah hamin seminggu malah. Hamin seminggu. Iya, bahkan kita di hari H itu juga ada ngubah juga, banyak banget pokoknya. Serius? Iya, dari Sama awal berarti sampai ya? akhir, betul. Sama ya. Ini Mbak, aku jadi penasaran deh. Gimana bahasa bayinya kasusnya gitu? Gampangnya itu kasusnya itu seperti apa gitu? Oke, jadi seingat kita nih ya, kasusnya itu tentang tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan ekspor impor atau transaksi LC fiktif. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada kasus sekitar tahun berapa ya itu ya? 2000 Masih jauh udah lama, Iya, iya. udah lama 2004. Itu kalau teman-teman tahu kasusnya Maria Maria Pauline, iya betul, yang menggelapkan LC Bank BNI sampai berapa, sampai miliaran Iya, itu. dan dia pindah ke warganegaraan. Betul, dan baru diputus, kasusnya baru diputus 2021. Dia saking kabur-kaburan dulu nih dia si Maria Pauline itu. Nah, kasus posisi kita itu kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya? Iya, betul. Jadi kita lumayan agak kesusahan juga waktu risetnya, karena itu kan kalau kita mau mengambil dari putusannya dia atau teknik-teknik cara-cara modus operandinya dia, itu kan udah lama banget. Dia udah pakai cara yang jadul lah. Kalau misalnya Oke. kita terapkan itu di kasus posisi, mungkin itu kurang relevan dengan kasus posisi kita gitu. Dengan zaman sekarang ya, Iya 2025 betul. ya. Itu kesusahan kita waktu itu di sana, challengingnya tuh di sana gitu. Kan juga regulasinya sudah berbeda, jadi Oh iya, pasti sih. kita harus sesuaikan itu. Peraturan perundang-undangan berubah, terus juga zaman berubah gitu ya. Betul. Berarti cara mengatasi hal tersebut ya dengan melakukan pengembangan, terus juga konsultasi-konsultasi ke dosen-dosen, ke alumni dan sebagainya ya. Iya betul-betul. Nah Mbak, kalau kelihat di UNER sendiri kan memang apa ya, pidana perbankan ini kan bukan kekuatannya UNER bisa dibilang ya, hukum UNER ya, di Fakultas Hukum ya. Betul. Nah cara Mbak menanggulangi itu gimana gitu? Apakah mungkin ada cara lain atau gimana? Biasanya kita itu sih pertama konsultasi, kita nge-reach out alumni-alumni yang mungkin bekerja di bidang perbankan, ekspor impor. Terus kita juga banyak dibantu sama teman dari delegasi kita Iya. juga yang ada relasi atau keluarga yang Dengan- bekerja di perbankan ini yang sering menghandle LC gitu. Jadi kita banyak konsultasi ke itu sih, ke keluarganya gitu. Jadi itu sangat Oke. membantu kita sekali. Selain dari akademisi, kita juga dibantu dengan praktisi. Seperti itu. Oke, berarti memang 3K di KPS ini kental banget ya kekeluargaan tadi itu ya. Sampai lomba pun juga masih ada jiwa-jiwa kekeluargaan. Nah, Lomets yang tertarik
boleh dicoba gitu NMCC gitu. Harus banget Harus ya. banget ya. Minimal sekali seumur hidup. Oke, Minimal. setuju. Anak hukum harus ikut NMCC. Iya. Boleh. Anak hukum yang bisa ikut NMCC. Iya. Bener Mbak, iya. Karena nggak ada lagi kan lomba NMCC di fakultas lain, prodi lain gitu. Nggak Nggak ada. ada. iya. Dan kita di NMCC itu kompleks banget kan, dapat semua ilmu. Kalau di Pitper kan hanya 1 semester. Nah ini bisa lebih dari 1 semester dan lebih dalam lagi. Lebih dari satu semester itu maksudnya gimana Mbak? Jangka waktunya kan panjang. Oh, kemarin berapa lama Mbak Kafrawi itu? Kalau Kafrawi memang Singkat sih. singkat, Nggak termasuk selama. singkat daripada yang lainnya. Cuman kan kalau delegasi yang biasanya bisa sampai 7 bulan. 7 bulan. Berarti 7 bulan bersama 16-20 orang yang sama menyelesaikan satu kasus itu ya? Iya, bisa 2 kasus juga. 2 kasus juga ya? Iya. Nah, kalau final sama penyisihannya beda, biasanya 2 kasus. Itu lebih ribet lagi tuh. Teknis hariannya tuh gimana Mbak pas di sana kalau Kafrawi itu? Dibanding sama yang NMCC pada umumnya itu ada bedanya atau sama? Lumayan beda sih Beda dia sih. ya. Kalau NMCC yang pernah aku ikutin itu kan Sudarto sama TRD ya bareng sama Cep Oke. juga. Itu kan ada 2 kasus posisi dan itu berbeda-beda juga, sangat berbeda gitu. Itu tindak pidana yang sangat berlawanan gitu kan. Sudarto itu yang pertama kan korupsi untuk penyisihannya. Terus finalnya itu TPPO. bukan, kalau nggak salah aku waktu itu kalau nggak salah tindak pidana kepabeanan. Itu kan berbeda tuh. Jadi kita benar-benar harus setelah selesai ini penyisihan, itu kita harus move on lagi, keeping up lagi sama kasus finalnya Oke. gitu. Jadi ya lumayan ribet. Sama juga dengan berlaku untuk TRD juga ya. Kalau Itu kalau terorisme TRD, ya. ya pertama itu kan kita tindak pidana narkotika. Terus yang finalnya itu kita tentang tindak pidana terorisme. Jadi Jauh banget ya? Iya, cuman memang kalau finalnya itu kita nggak harus seperti yang penyisihan berkas dari penyidikan sampai penuntutan dan seterusnya. Tapi kalau misalkan cuma final itu minutasinya aja. Oh berarti dikasih kelonggaran ya untuk di Iya. final ya? Iya. Berarti hanya berkas minutasi itu berkas hakim kalau nggak salah ya? Persidangan ya? Persidangan. Iya, berkas persidangan. Nah, itu yang bikin beda sama Kafrawi ini. Oke, gitu. gimana Mbak gimana? Jadi tadi kan udah tuh dijelasin kalau misalnya ada 2 kasus posisi untuk penyisihan dan final. Nah, kita ini berbeda. Enaknya kita ini cuman 1 kasus posisi aja berlaku untuk penyisihan dan final gitu. Berarti nggak ngerjain 2, cuman 1 ya? Iya betul. Jadi kayak kita benar-benar ya udah bisa fokus ke satu itu penyisihan ya. ini doang gitu. Makanya mungkin kita agak sedikit lebih longgar, sedikit bisa bernafas lega gitu kan. Jadi setelah waktu itu teknisnya di sana kita sidang penyisihan, sidang yang sama dengan kasus yang sama. Kemudian setelah kita dinyatakan alhamdulillah lolos ke babak final, kita sama juga menyidangkan dari kasus posisi yang sama gitu. Oh. Ada revisi-revisi. Nah cuman itu ada yang revisi-revisi. tadi kita bilang ada pengembangan terus. Nah itu di situ. Iya. Oh revisi dari juri? Iya. Oh itu gapnya berapa lama? Kakak-kakaknya ini sidang apa? Waduh. Dari sidang awal ini, sidang penyisihan sama final itu berapa lama itu? Besoknya langsung. Semalam. Besoknya Iya. semalam. Malam aja. Bahkan nggak sampai 24 jam. Serius? Kita sudah harus hafal dengan skrip yang baru. Serius? Berarti apa yang diubah banyak nggak gitu? Lumayan. Lumayan. Oh ya? Sampai perannya itu ada yang diubah. Jadi kayak kita harus nyusun dialog dari awal lagi gitu. Peran apa ini? Itu saksi. Saksi ada ya? yang berubah. Oh, Jadi- wow. Jadi saksi ini harus belajar lagi yang peran ini dan harus hafal sama itu. Challenging ya? Challenging, tapi seru. Satu hari, seru ya, worth it ya? Worth Karena it. juara 1, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku lihat juga kalau nggak salah hampir menyabet semua, bener-bener semua predikat lainnya gitu, bener ya? Gituan ya. Kemarin kita dapat selain juara 1, dapat majelis hakim terbaik, terus penasihat hukum terbaik, penuntut umum terbaik, saksi ahli terbaik, sama apa lagi? Panitera pengganti terbaik. Lowmatch luar biasa, kapan lagi gitu ada NMCC ya, baru ikut pertama kali langsung bener-bener semua juara disapu bersih gitu. Jadi buat Lowmatch kalian yang tertarik ikut NMCC Prof Kafrawi atau NMCC lainnya, boleh banget ya. Ini ada lagi kapan Kak ya, sorry? Sudah 2 tahun? Enggak, yang Kafrawi ini per 2 tahun ya? Kurang tahu ya, karena ini kan Kafrawi yang Ah, pertama. iya. Kita nggak tahu apakah dia akan buka lagi di 2 tahun lagi, biasanya seperti itu kan Oh, NMCC oke. 2 tahun sekali. Oke boleh Kak, Lowmatch udah gak usah tunggu apa-apa lagi ya, langsung ikut NMCC. Harus ikut. Nah, Mungkin aku- ya buat maba-maba ya. bener-bener. 2026 ada NMCC apa lagi tuh ntar KPS ikutnya. Biasanya TRD ya. TRD Di Bali. ada ya. Bulsum di Oh Jogja ya, Bulu kemarin Sumur, Reva. boleh ikut seru itu.
Seru-seru. Itu yang biasanya kita ikutin. Ya, ditunggu aja oprek dari KPS ya. Oke. Makanya harus follow IG KPS. Oke, boleh sekalian promosi boleh. Oke, Mbak, aku mau nanya deh. Berada di tempat yang sama dengan orang yang sama untuk waktu berbulan-bulan itu kan pastinya kan ada tantangan tersendiri ya. Nah, itu gimana menghadapinya? Mungkin boleh cerita dari pengalaman ikut yang pertama deh, NMCC pertama. Ini kan bukan NMCC yang pertama ya? Iya. Nah, mungkin boleh coba dari awal gitu gimana? Kalau dari aku waktu itu, aku kan ikut NMCC itu dari semester apa sih, semester kecil ya, semester 2 udah ikut langsung ikut. Iya, itu dan di sana teman-temanku juga sama, angkatan 2022 juga masih maba. Nah, di sana kita strugglingnya karena kita pertama belum dapat itu ya, belum dapat matkul-matkul, belum belajar hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, itu kita belum dapat. Jadi kita benar-benar berberapa ya waktu itu, 16 atau 14 itu kita benar-benar struggle untuk Keeping up ya? Iya, keeping up lagi gitu. Selain kita harus belajar ininya kasposnya, mengembangkan kasposnya yang juga rumit waktu itu korupsi, kita juga harus sambilan juga nih belajar terkait pidana, hukum pidana dasar, terus hukum acara pidananya juga. Nah, di sana alhamdulillahnya kami sama teman-teman juga, teman-teman delegasiku juga itu benar-benar keeping up nih risetnya. Jadi alhamdulillahnya bisa mengikuti gitu sih. Kalau aku pertama kali ikut NMCC Prof. Cokodara Kardarana 8. Itu kan tentang narkotika tadi sama terorisme. Pastinya dalam waktu yang lama bersama orang-orang itu aja, dan dengan ada pressure ini harus kembangin seperti apa dan segala macamnya, itu pasti ada beban tersendiri. Tapi dengan segala lika-liku itu, puji Tuhan sampai hari ini bahkan masih 2 kali ikut, kan berarti tidak apa ya, bukan jadi hal yang kalau orang bilang traumatis, enggak. Karena ketika kita tujuannya ikut itu untuk belajar, untuk cari pengalaman, untuk pengen dapat prestasi lah ya, pengen belajar tentang hukum kan luas teman-teman, ada hukum pidana yang umum, ada yang khusus, dan NMCC kan yang pidana khusus, dan biasanya di Pitper nggak belajar tentang itu. Jadi ketika motivasinya adalah itu tadi, hal-hal yang kayak bersifat cuman untuk kita down, cuman untuk kita berantem, itu kayak bisa dikesampingkan. Dan kalau ada masalah kan kita juga omongin baik-baik. Oke, betul, Ya, setuju dan sih. masih sampai temenan sampai sekarang Sampai masih sekarang, temenan. Iya, itu jadi betul. keluarga. Jadi bonding gitu kan. Betul. Disitulah 3 KKPS ya. 3 KKPS ke keluarga. Oke, aku mau nanya deh. Setelah mengikuti 2 dan 3 NMCC kurang lebih sekarang ya berarti ya, Mbak Cep sama Mbak ini. Berarti apa Mbak, rencana ke depan gitu ada nggak? Apakah mungkin mau ikut terakhir nih sebagai closing ya, semester 7 ikut NMCC yang terakhir ini apa? Sudarto ya? Sudarto ya kalau nggak salah. Ya Sudarto itu, atau mungkin gimana? Kalau aku sih sepertinya cukup, udah 3 kali juga, dan yang aku kejar juga udah kesampaian gitu kan, udah juara juga, udah dapat predikat. Jadi dari aku sih enough ya, cukup gitu. Sekarang kalau dari aku rencananya mungkin fokus skripsi dulu, terus perbanyak portofolio untuk yang berguna nanti waktu lulus. Persiapan Kalau aku kerja sih ya. seperti itu, iya betul. Oke, baca gimana? Kurang lebih sama, dan karena aku baru mulai skripsi juga, jadi sekarang masih bolak-balik bimbingan, terus masih ber-KPS juga, sampai nanti demis masih setia di KPS. Oke, KPS still ada. Yes. Kalau Mas, kita doakan semoga skripsinya dan sebagainya juga lancar ya. Amin. Oke Mbak, buat pertanyaan terakhir mau tanya, ada nggak pesan-pesan buat mungkin teman-teman mahasiswa baru nih yang baru mau nyemplung ke dunia NMCC? Mungkin ini ya, NMCC itu kan lama ya teman-teman, kayak 6 bulan apa sampai 7 bulan gitu. Dari aku pertama nikmatin aja prosesnya. Kita di sana bersama sampai puluhan orang, 18 orang gitu kan. Jadi setiap step-stepnya kalian nikmatin aja gitu, karena di sana adalah proses untuk belajar gitu. Dari aku itu sih, pokoknya nikmatin aja, enjoy aja prosesnya, gak usah stres-stres. Namanya juga belajar, harus dinikmatin. Seperti itu sih dari aku. Betul, kalau dari aku sebagai mahasiswa kan kita banyak privilege ya, bisa ikut apapun itu yang disediakan oleh kampus gitu kan, yang difasilitasi juga. Jadi teman-teman khususnya angkatan 25, 24, 23 yang
mungkin baru dengar KPS atau baru dengar NMCC atau sudah dengar NMCC tapi takut panjang waktunya. Tapi kan namanya juga belajar, dan kalau misalkan kita pengen jadi yuris yang kompeten. Itu kan harus belajar yang lebih lagi. Dan dari NMCC ini adalah salah satu wadah yang bisa teman-teman coba sebagai anak-anak hukum. Dan dengan kita juga, dengan di NMCC ini kan kita bisa bertemu dengan akademisi lebih intens, kemudian dengan praktisi pastinya, itu akan membangun relasi juga, dan kita bisa dapat ilmu-ilmu dari mereka, itu ilmu-ilmu yang priceless, dan dengan jam terbang mereka juga kan. Jadi jangan takut, semangat, ditunggu di NMCC berikutnya. Oke Mbak, terima kasih sudah datang. Alhamdulillah, aku jujur insightful banget. Malah jadi kepikiran ya, apa nanti ikut coba lagi ya, ikut Sudarto lagi ya. Ayo coba. Boleh loh Mes, nanti boleh ditunggu. Oke loh Mes, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolin di sini juga bisa membagi banyak manfaat untuk teman-teman semua sekalian. Dan juga mari kita doakan semoga segala urusan dari Mbak-mbak di sini juga lancar, skripsinya tidak ada kendala, bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, terima kasih. Loh Mes, jangan lupa juga pantengin sosial media kita lainnya. Kita ada Instagram, YouTube dan sebagainya, karena kan ada banyak keseruan di sana. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram KPS. KPS Oke, KPS FA Uner. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya.